I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Di kesempatan presentasi ini, saya akan membahas upaya menegakkan panji-panji NKRI tentang perang dan diplomasi. Perang diplomasi. Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang mengutamakan perundingan dibandingkan dengan kekerasan fisik. Salah satu alasan dilakukan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan adalah karena kondisi Indonesia saat itu masih jauh dari kata stabil di berbagai bidang. Indonesia tidak akan mampu meladeni Belanda menggunakan kekuatan fisik saja. Alasan lain di balik perjuangan diplomasi Indonesia yaitu agar dapat menarik simpati dari dunia internasional. Dengan begitu, negara-negara di dunia akan mendesak Belanda untuk segera menghentikan upaya penjajahan di Indonesia yang sudah merdeka. Sebelum perjuangan rakyat secara diplomasi, Indonesia telah mempertahankan kemerdekaan lewat perjuangan fisik selama setahun. Perjuangan fisik ini memakan banyak sekali korban jiwa, baik dari Indonesia maupun negara penjajah. Dengan perjuangan diplomasi, maka korban jiwa akan dapat diminimalkan. Berikut materi tentang perang dan diplomasi. Rangkaian Perjanjian Linggarjati, Agresi Militer 1, Peran Komisi 3 Negara, Perjanjian Renville, Agresi Militer 2 dan Penangkapan Pimpinan Negara, Peran PDRI, eksistensi RI tetap memimpin gerilya. Yang pertama, rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan yang membahas kemerdekaan Indonesia di mana melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Belanda. Perundingan Linggarjati diselenggarakan di kota Linggarjati, Jawa Barat, Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 dan perundingannya berlangsung sejak tanggal 11 November 1945. Namun perjanjian Linggarjati baru sah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain: 1. Pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. Yang kedua, akan dibentuk Negara Indonesia Serikat atau NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Pemerintahan Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota Hubertus, Johannes van Mook, dan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Tujuan pertama Perjanjian Linggarjati adalah untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia sehingga tetap mengklaim Belanda memiliki sebagian wilayah Indonesia. Perjanjian Linggarjati terjadi karena pada perundingan Hoge-Volue tidak diperoleh kesepakatan di antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, Agresi Militer 1. Agresi Militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati dari sudut pandang Republik Indonesia.
Operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Kronologi agresi militer 1. Agresi dimulai dengan masuknya pasukan sekutu ke Indonesia melalui Sabang, Aceh pada 23 Agustus 1945. Dalam hal ini, mereka ikut dalam rombongan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Pimpinan Van Mook yang bertugas menjalankan pidato Ratu mengenai konsepsi negaraan di Indonesia, namun masyarakat dan pemerintah Indonesia yang sudah merdeka tak menerima pidato tersebut. Mereka bertekad memukul mundur para penjajah. Situasi pun mulai memanas. Pada 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras meminta Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi atau garis gencatan senjata. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah. 5 hari kemudian, pada 21 Juli, Van Mook melalui siaran radio secara gelombang menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat pada hasil perjanjian Linggarjati. Setelah pengumuman itu, dalam waktu kurang dari 24 jam, agresi militer Belanda 1 dimulai. Pemerintahan Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Yang ketiga adalah peran Komisi Tiga Negara. KTN merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Tugas pokok Komisi Tiga Negara adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan memberikan jasa-jasa baik. Anggota KTN mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947. Sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan pada 1 November 1947, tugas KTN tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang militer. Komite ini dikenal sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia. KTN akhirnya berhasil dipertemukan Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville. Atas jasa KTN, Indonesia dan Belanda menerima tawaran pemerintahan Amerika Serikat untuk berunding di atas kapal induk pasukan Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta pada 8 Desember 1947. Berikut adalah anggota Komisi Tiga Negara. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas gelodak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dan Belanda yang disebut garis Van Mook. Berikut adalah isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal. Yang kelima adalah agresi militer 2. Agresi militer Belanda 2 adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19-20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sebagai Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Kronologi agresi militer 2. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Makuwo agar bisa masuk ke Yogyakarta.
Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Yang keenam adalah peran PDRI eksistensi RI. Pengertian PDRI. PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. PDRI bertujuan untuk mempertahankan dan menegakkan pemerintahan RI. PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan RI dan sebagai pemerintahan pusat. Radiogram tentang berdirinya RI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya di Aceh Tengah pada 23 Januari 1948. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia disebarluaskan ke seluruh Indonesia, sehingga dunia mengetahui keadaan rakyat Indonesia sesungguhnya. Berikut adalah susunan pemerintahan PDRI. Yang terakhir adalah tetap memimpin gerilya. Taktik perang gerilya merupakan taktik penerapan yang dilakukan dengan cara menipu, melabui, dan menyerang secara tiba-tiba dan mengandalkan kecepatan untuk menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul. Dengan melewati beberapa kecamatan menuju Pracimontoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri, dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu, Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal dari Kediri, lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang dari 1000 km. Waktu gerilya mencapai 6 bulan dengan penuh derita, lapar, dan dahaga. Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa dan raganya semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara, sekalipun dalam keadaan sakit. Sudirman terus memberi semangat anak buahnya untuk berjuang melawan kelicikan Belanda. Sebelum presentasi ini diakhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih atas intensi teman-teman selama saya presentasi. Semoga materi ini dapat berguna untuk kalian semua.